Ditahan dan serius disidik akibat barang haram narkoba, nasib sederet selebriti yang terciduk pun pekan ini seolah mendulang belada miris penuh kejutan. Bagaimana tidak, 10 hari pasca Fachri Albar ditangkap di rumahnya sendiri karena tertangkap tangan memiliki narkoba jenis sabu-sabu, kemarin pagi-pagi sekali, tiba-tiba saja Renata Kusmanto sang istri, serta Sandi Arifin sang pengacara, mendadak terlihat mendatangi Polres Jakarta Selatan tempat Fachri ditahan dengan raut wajah khawatir. Usut punya usut, mereka datang karena kondisi kesehatan Fachri yang mendadak drop hingga harus dirawat oleh pihak medis. Mengeluhkan sakit di bagian kepala, leher, dan mual di bagian perut, kondisi Fachri yang tiba-tiba sakit itu pun menjulangkan tanya. 10 hari mendekam di tahanan narkoba Polres Jakarta Selatan sehingga sama sekali tak bisa menyentuh narkoba. Mungkinkah Fachri Albar mengalami gejala sakau? Tadi kita pagi dihubungin sama Ai melalui penyidik. Kebutuhan dari Ai sakit di kepalanya, terus perutnya juga mual. Dari awal pada saat pemeriksaan pertama malam juga di sini di lehernya juga udah sakit-sakit kan, sempat diurutin. Nah mungkin tadi saya nggak ngerti penyakitnya seperti apa, tapi masih dalam proses pemeriksaan dari dokter Polres Metro Jakarta Selatan. Kita nggak tahu ya, ini yang kita nggak tahu apakah memang karena semenjak di proses di sini kan lepas dari semuanya ya, mungkin kan harus ada semacam apa ya untuk supaya dia tidak pusing lagi atau sakit lagi ya, kita nggak tahu karena masih dalam proses pemeriksaan. Makanya kita dari pagi bersama keluarganya Mbak Renata hadir di sini, terus juga tadi dokter masih dalam proses pemeriksaan, keluhannya adalah di kepalanya pening lagi, di sekitar lehernya juga, di perut juga mual dan drop gitu, drop lagi seperti pada saat seperti hari pertama, jadi lemas sekali gitu. Berbeda dengan Fachri Albar yang mendadak jatuh sakit pasca 10 hari ditahan, kasus narkoba yang mengguncang pesinetron Rizal Gibran justru kian menjulangkan misteri. Pasalnya sejak ditangkap di rumahnya sendiri di kawasan Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 21 Februari lalu, nasib Rizal bak hilang ditelan teka-teki. Ditahan di rutan Dit Narkoba Bareskrim Polri, sosok Rizal sama sekali tak bisa ditemui, bahkan konon sepi dikunjungi. Tidak hanya itu saja, pasca penggerebekan, rumah Rizal pun sontak dikosongkan dan mendadak ditutup dari umum. Sehingga tim hotshot yang berusaha melakukan penelusuran TKP penggerebekan pun jadi menemui jalan buntu penuh teka-teki. Apa yang sebenarnya terjadi? Digerebek secara diam-diam dan konon sebelumnya telah menjadi target operasi polisi. Mungkinkah kasus narkoba Rizal Gibran serius terkait dengan target penting polisi hingga ditahan di markas Mabes Polri? Butuh waktu dan sidik lebih mendalam untuk menjawabnya. Yang jelas, tak banyak yang tahu jika sebelum ditahan, Rizal Gibran memiliki sisi kehidupan yang mengejutkan. Sebab meski jarang terlihat di layar kaca, tapi diam-diam Rizal banting setir menekuni profesi sebagai dosen desain grafis, sekaligus seorang DJ musik yang sering mengunjungi tempat hiburan malam. Mungkinkah karena profesi yang berhubungan dengan dunia gemerlap malam alias dugem tersebut, Rizal jadi terseret narkoba? Nah, keamanan sudah dapat instruksi dari Pak RW, jadi tidak boleh terima tamu untuk rumah Mas Rizal Gibran. Rumah dikosongin semenjak kejadian itu kan dianya dibawa. Saya berharap ini adalah sabotase dari kawan-kawan, sabotase ya dari kawan-kawannya yang mungkin ada. Ini kita nggak sujon lah ya. Kak Rizal ini kebanyakan karena aktivitas ya mungkin, ini dosen ini kan terbang panggilan aja. Bisa dibilang ini asisten dosen lah. Tuh, memang kalau dari segi DJ itu tidak bisa dipungkirin ya. Dunia malam ini kan identik dengan obat-obatan, ya kan, obat-obatan. Tapi tergantung dengan orangnya tersebut, individunya. Kalau punya prinsip nggak masuk terjebak di situ juga aman. Tapi kalau ikutkan dari lingkungan, ikut mencoba, akhirnya keterusan. Aman, akhirnya ya nggak aman juga gitu loh intinya.
Lain Rizal Gibran, lain pula dengan nasib Dawiyah, sang putri bungsu Ratu Dangdut Elvi Sukaesih. Pasalnya setelah 10 hari ditahan tanpa sama sekali dijenguk oleh anggota keluarganya, kemarin akhirnya Wirda Silvina, sang kakak kandung, menjenguk Dawiyah, menyisakan pemandangan mengejutkan. Pasalnya Wirda datang bersama suami sekaligus keponakan Dawiyah sambil membawa setumpuk perlengkapan seperti bantal, peralatan mandi hingga mukena untuk Dawiyah. Sambil menunggu izin dan pemeriksaan dari pihak Polda Metro Jaya, Wirda pun akhirnya membuat sebuah pengakuan miris bahwa tertangkapnya Dawiyah lengkap bersama sang tunangan serta kakak dan kakak iparnya yang sedang mengandung telah benar-benar memukul keluarganya dengan rasa sedih yang tak disangka-sangka. Bawa persiapan buat di dalam bagaimana, Pak? Ya, di dalam ya nanti ya. Kemana kali Dawiyah ya? Ya. Umi nggak diajak Jack? Umi nggak ikut Jack? Nanti sul ya. Oh ya. Iya Bang, tunggu dulu ya Bang. Selamat sore. Bang aja bawa bantal, bawa peralatan mandi, sejadah, tenang, terus tasbih, buku yasin. Artinya yang penting-penting dulu deh. Tapi kita udah teleponan. Artinya udah dari awal aku sudah kasih spirit ke dia. Kita nggak lihat salah apa-apa gimana ya. Tapi yang namanya adik gitu kan. Semua itu bisa terjadi sama semua orang. Ya kan? Jadi kita nggak lihat kesalahannya apa gimana, cuma artinya ini loh waktunya kamu introspeksi deh. Ya sedih ya iyalah, terpukul lah, kita juga nggak nyangka gitu kan. Dan kalau saya sih balikin, semua bisa terjadi gitu kan. Sedih dan tak menyangka jika sang adik bisa terjerat barang haram narkoba sejak tahun 2008 lalu. Wirda pun menggambarkan situasi perasaan Elvi, sang ibu yang konon terpukul syok dan kesedihan mendalam mengetahui kedua anak serta menantunya yang sedang mengandung kini terancam hukum akibat narkoba. Meski tertangkap dan digerebek di rumah sang umi Elvi Sukaesih, tapi Wirda membantah jika ibunya mengetahui kondisi Dawiyah dan kakaknya yang lebih dari 10 tahun mengaku tak bisa lepas dari pengaruh narkoba, menyisakan tanya. Berada dalam satu rumah, mengapa Elvi sebagai ibu sama sekali tak mengetahui gelagat kecanduan anak-anaknya sendiri? Mungkinkah Evi dibutakan oleh cinta ibu hingga tak bisa mengenali gejala kecanduan Dawiyah dan kakaknya? Berdoa kuatin Umi mesti kuat. Umi tenang, ada di sekitar orang-orang yang kuat. Kita sama-sama gandengan tangan, kita sama-sama bahu-membahu. Yang namanya siapapun, orang tua manapun akan terpukul ya kan. Jadi kita juga nggak bisa mau nge-push gimana. Artinya kita bikin nyaman. Iya, nggak ada yang tahu kok itu ya. Dulu semua di luar dugaan kita dan nalar kita semuanya. Memang ini kejadiannya begitu cepat lah. Artinya selama ini maupun yang dulu-dulu nggak pernah ada hal-hal seperti ini yang kita dengar. Ya, artinya juga memang semuanya ya kaget. Ya itu kan preferensi masing-masing. Karena kan Bumi juga kan sibuk di luar syuting ya, pulang malam seperti itu ya. Oke. Satu tahun sukses menduduki top rating televisi nasional, sinetron Anak Langit seolah ingin berbagi rasa syukur dengan lebih dekat kepada para fansnya. Tak heran jika pekan ini, para pemain sinetron Anak Langit menggelar acara meet and greet yang uniknya dihadiri ratusan fans yang datang secara membeludak. Dan seperti apakah keseruan dan kehebohan yang pecah saat para pemain sinetron Anak Langit beraksi di atas panggung meet and greet? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi.